Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa terlebih dahulu yaitu para pemirsa Ar-Royan TV, Salaf Ittiba Surabaya, Hijrah Institute, ya, Darul Ilmi, Al-Hijrah Gresik, Surabaya Mengaji, Tegal Mengaji, Bontang Mengaji, Mumtaz TV, MKSS TV, ya, yang bergabung bersama kami. Demikian juga ya para pemirsa yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan melindungi kita semuanya dari penyakit dan dari segala bahaya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari belang, kegilaan, lepra, dan dari penyakit-penyakit yang aneh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak, tak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nafas, sehingga di pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas dan bisa beraktivitas di pagi hari. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita, karena kita memulai hari kita dengan menuntut ilmu agama, dengan amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah taala akan melanjutkan kajian kita tentang ya akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan bagaimana prinsip-prinsip akidah dan dasar-dasar beragama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan secara lebih mendetail tentang bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah kita akan mengenal bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam masalah tauhid. Baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah maupun tauhid al-asma was sifat. Tauhid ayyuhal ikhwah
merupakan perkara yang sangat penting sekali. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat 56. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan, memerintahkan kepada mereka beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, termasuk Al-Quran. Karena tauhidlah Allah menciptakan surga dan neraka. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita semuanya untuk mencurahkan segenap tenaga kita untuk mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Ya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beribadah, agar mempelajari tauhid, mengetahui tauhid la ilaha illallah. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih, perintah Allah kepada nabinya berarti juga perintah untuk umatnya. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nikmat yang paling besar bagi seorang hamba manakala Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepadanya tauhid. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, dan surat An-Nahl itu nama lainnya adalah surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa disebut surat An-Nahl itu dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat? Karena di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya. Namun, tahukah kita nikmat apa yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat An-Nahl? Ternyata adalah nikmat tauhid. Sebelum Allah menyebutkan nikmat hujan, nikmat pakaian, nikmat kendaraan, nikmat rumah, ya. Tetap yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah nikmat tauhid. Pada ayat yang kedua Allah mengatakan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikatnya dengan membawa ruh, perintah, nyawa, karena Al-Quran itu disebut dengan ar-ruh karena dia bagaikan nyawa. Siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, maka pada hakikatnya dia orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya dengan membawa wahyu, ruh, kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu para rasul,
untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya saja. Ini yang pertama kali Allah sebutkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba sebuah nikmat yang lebih besar daripada nikmat tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berdasarkan penelitian secara seksama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya tauhid itu tidak keluar dari 3 jenis, 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Dan pembagian ini pembagian yang ilmiah, pembagian yang berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran. Makanya di sana ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang pembagian ini. Bahkan di antaranya ada beberapa ayat, ya, 1 ayat tapi menghimpun 3 macam tauhid. Di antaranya surat Maryam, ya, ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb langit dan bumi. Ya, ini mengisyaratkan kepada tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya, ya, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur, yang merajai, yang memberikan rizki, ya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Maka beribadalah hanya kepada Allah saja, dan sabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Fa'budhu, beribadalah hanya kepada Allah. Ya, apa tauhid uluhiyah itu? Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan satu-satunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang merajai. Tapi kalau tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini yang ketiga ini adalah isyarat kepada tauhidul asma was sifat. Karena tauhidul asma was sifat adalah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, jika kita menelaah kitab-kitabnya, menetapkan pembagian ini, ya, baik secara terpisah, ya, maupun, ya, terkumpul. Misalkan di awal pembukaan kitab beliau Ar-Risalah, beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Ya, menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Ini tauhid rububiyah. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpang. Ini adalah tauhid uluhiyah, karena penyimpangan orang-orang kafir, ya, itu adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya, bukan dalam tauhid rububiyah. Ya, karena
orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa." Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yablughul wasifuna kunha 'azamatih alladhi huwa kama wasafa nafsah wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqah. Dan orang-orang yang mensifatkan tentang keagungan Allah tidak akan bisa sampai seperti apa yang dia sifatkan pada dirinya dan lebih dari apa yang disifatkan oleh makhluk kepadanya. Ini tauhid al-asma wa sifat, ya, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang disifatkan oleh makhluknya, lebih daripada itu. Ya, baik. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala termasuk para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan, ya, pembagian tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Kita perinci. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya adalah menetapkan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki, hanya Allah satu-satunya yang merajai, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dan ini, ya, tauhid yang diakui oleh semua manusia, karena tauhid rububiyah itu adalah fitrah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali, ya, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya. Bahkan Fir'aun sekalipun, ya, Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi, ya, disebutkan dalam surat An-Naml ayat 14 oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui isi hati mereka, bahwasanya Fir'aun itu mengatakannya karena kesombongan. Ya. Karena dari lubuk hatinya dia sebenarnya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tapi dia mengatakan seperti itu karena kesombongan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Ya. Nah, oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW sekalipun, ya, ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa." Wahai Muhammad, andaikan kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan tauhid rububiyah ini. Jangankan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, orang muslim awam saja, bahkan orang kafir menetapkan hal ini. Apalagi sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau seringkali membawakan bait syair, "Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu." Aduhai, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Bagaimana seseorang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ya, ini tentang tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah, ma'asyiral muslimin, melazimkan, ya, konsekuensinya kepada tauhid rububiyah. Artinya, kalau kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, ya, yang menciptakan langit dan bumi, zat satu-satunya yang menguasai, mengatur alam semesta ini, maka hendaknya bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Dia yang berhak.
untuk kita ibadahi. Ya, jangan beribadah kepada yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Yakni sebagaimana Allah SWT satu-satunya yang menciptakan kita, ya, maka hendaknya bagi kita untuk beribadah kepada Allah saja. Adapun zat yang lain yang tidak menciptakan, yang tidak memberikan rizki, yang tidak mengatur alam, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Ya, gitu. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Ya, kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini intisari tauhid. Ya, pergolakan antara para nabi dengan kaumnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tetapi dalam masalah tauhid uluhiyah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan, ya, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tinggalkanlah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan, Su'ila Malikun anil kalami wat tauhid. Faqal muhalun anna dhunna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Malik ditanya tentang kalam, ilmu filsafat dan tauhid. Maka beliau mengatakan mustahil jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang istinja, ya, tata cara istinja, ya, tetapi Nabi tidak mengajarkan kepada mereka tentang tauhid. Ya, ini adalah sesuatu yang mustahil. At-tauhidu ma qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fama asama bihi dama wal mal haqiqatut tauhid. Tauhid itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, ya, la ilaha illallah. Ya, apa yang bisa menjaga darah dan harta itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. yakni yang paling inti itu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah itu belum menjaga seseorang hartanya dan juga nyawanya. Buktinya orang-orang, ya, kafir Quraisy, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Sekalipun demikian tetap diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sekedar tauhid rububiyah itu belum memasukkan mereka kepada agama Islam. Ya, belum memasukkan seorang kepada agama Islam. Baik. Jadi tauhid uluhiyah ini tauhid yang sangat inti. Ya, pembeda antara muslim dengan kafir, ya, intinya adalah di tauhid uluhiyah. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, menitik beratkan, memprioritaskan kepada dakwah tauhid uluhiyah ini. Ya, dan ini yang harus kita lakukan. Banyak orang
menitik beratkan kepada tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Ya, inti dari tauhid bukan pada tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Ini yang paling inti. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sering mengecam perbuatan-perbuatan, melarang, menghadang perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada penodaan kepada tauhid uluhiyah ini, kesyirikan. Ya. Saya ambil contoh, misalkan beliau mengingatkan kepada kita tentang fitnah kuburan, berlebihan kepada kuburan, membangun kuburan, ya, ngalap berkah ke kuburan, ya. Kata beliau, wa uhibbu alla yubna wala yujassas, fa inna dzalika yushbihu zinata wal khuyala. Saya suka agar kuburan itu tidak dibangun, ya, tidak dibangun ya, kubah-kubah, dan tidak pula dikapur, karena hal itu termasuk perhiasan dan kesombongan. Walaisal mauta maudhi'un wahidun minhuma. Sedangkan kematian bukanlah tempat untuk salah satu di antara keduanya, yaitu perhiasan atau kesombongan. Kemudian kata beliau, wa qad ra'aitu minal wulati man yahdibu mi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqahaa ya'ibuna dzalik. Aku mendapati para imam di Mekah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan. Dan saya tidak mendapati para ulama mencela hal itu. Ya, mencela hal itu. Ya, ini fitnah yang sangat besar pada zaman kita sekarang, yaitu pengkultusan kepada kuburan. Ya, pengagungan kepada kuburan-kuburan. Sehingga banyak sekarang ini, ya, kuburan-kuburan ramaikan, ya, banyak orang mengkultuskan sehingga lebih ramai daripada masjid, berlebihan kepada kuburan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari pengkultusan kepada kuburan. Ya, diantaranya melarang untuk bangun, ya, kubah-kubah di atas kuburan, di keramik, ya, dihiasin. Ini nggak boleh. Dalam hadis Jabir, beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yubna alaih wa an yuk'ada alaih. Rasulullah melarang kuburan itu dikapur, dibangun, dan diduduki. Di sini, ya, mengisyaratkan kepada dua hal. Yang pertama, larangan berlebih-lebihan kepada kuburan. Yang kedua, larangan merendahkan kuburan. Jadi sikap kita kepada kuburan itu pertengahan. Jangan berlebihan kepada kuburan, pengkultusan, ngalap berkah, dibangun, ya, diciumin, ya. Sebagian orang ada, ya, ngusap-ngusap, ngalap berkah di kuburan, menciumin, tawaf di sana, berdoa, khusyuk kepada penghuni kubur, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini karena pengkultusan kepada kuburan. Ini nggak boleh. Sebagaimana tidak boleh juga merendahkan kuburan, duduk di atas kuburan, ngencingin kuburan, misalkan, ya, dan sebagainya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, maka sangat disayangkan pada zaman kita sekarang banyak orang berlebihan kepada kuburan, ya, membangun kuburan, kubah-kubah di atas kuburan, menghiasi, mengkeramik, ya. Kemudian banyak orang juga ngalap berkah di kuburan, menciumi, mengusap-ngusap. Maka ini adalah terlarang. Ya, terlarang. Disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innal massa wat taqbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara. Sesungguhnya ngusap-ngusap dan menciumi kuburan, petilasan-petilasan merupakan adat istiadat kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini yang mengatakan adalah Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikian juga Al-Imam Nawawi. Ini
Lebih keras lagi Al-Imam An-Nawawi. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', "Wa man khatara bibalihi anna al-masha bil yadi wa nahwihi ablahu fil barakah fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi li'anna al-barakata innama hiya fima wafaqa asy-syar' wa kaifa yanbahil fadla fi mukhalafati shawab." Barang siapa yang terbesit dalam hatinya bahwa mengusap-ngusap dengan tangan dan yang semisalnya lebih mendatangkan barokah, maka itu menunjukkan kebodohannya, kejahilannya, dan kelalaiannya. Karena barokah itu hanyalah dengan mencocoki syariat. Bagaimana mungkin mencari barokah dengan menyelisihi kebenaran? Nggak mungkin. Ya, jadi tidak diperkenankan bagi kita berlebihan kepada kuburan, ngalap berkah kepada kuburan, menciumi kuburan, mengkultuskan kuburan, ini tidak diperkenankan. Sebagaimana tidak boleh juga bagi kita untuk merendahkan kuburan. Yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma was sifat. Apa tauhidul asma was sifat? Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan tauhidul asma was sifat ini. Beliau mengatakan, nusbitu hadhihi sifat allati jaa bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah wa nanfi at-tashbiha anhu kama nafa an nafsihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita menetapkan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita meniadakan penyerupaan kepada makhluk sebagaimana Allah SWT meniadakan pada dirinya. Yaitu dalam ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita tetapkan. Makanya dalam ayat yang mulia ini terdapat dua prinsip dalam tauhidul asma wa sifat. Prinsip yang pertama yaitu al-isbat. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan yang kedua adalah kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ada isbat dan ada nafi. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, menetapkan pada dirinya bahwa Allah SWT istiwa, tinggi, kita tetapkan. Ketika Allah SWT menetapkan bahwa Allah SWT memiliki tangan, kita tetapkan. Tapi jangan samakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhidul asma wa sifat itu mudah, simple, enggak berbelit-belit, enggak bulat kayak orang-orang ahli filsafat. Dan ini yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum misla Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allaha ala arsyih fi sama'ih
Yaqrubu min halqih kaifa sya' wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'. Ya, pendapat di dalam akidah yang saya yakini dan yang saya dapati dari para sahabat kami ahlul hadis, ya, dan saya belajar kepada guru-guru kami seperti Malik, Sufyan, Ats-Tsauri dan yang lain, ya. Salah satunya adalah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tinggi di atas arsy-Nya, dekat dengan hambanya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Jadi dalam ucapan ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat ulu, tinggi. Ya, makanya Imam Syafi'i meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langitnya. Ya, tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Bukan di mana-mana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Dan ini banyak ditegaskan dalam Quran. Ditegaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Ditegaskan dalam ijma', kesepakatan para ulama salaf. Ya. Dan inilah akidah ulama-ulama mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, banyak sekali ya ucapan-ucapan ulama dalam masalah ini, bahkan dibukukan oleh para ulama. Ya, seperti Al-Imam Az-Zahabi punya buku Al-Ulu lil Aliyyi Al-Azim. Ada juga Al-Imam Ibnu Qayyim punya buku Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah. Ada juga Imam Ibnu Qudamah punya buku Isbat Sifati Al-Ulu. Ya. Yang semuanya, ya, dipaparkan di dalam buku-buku tersebut, dalil-dalil dari Quran, dalil-dalil dari hadis, dan ucapan-ucapan para ulama yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Ya. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i menegaskan hal ini. Beliau sering di dalam ya, dalam kitab-kitabnya seperti Al-Um dan kitab Ar-Risalah sering membawakan hadis tentang jariyah, budak wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka wanita itu menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita itu karena wanita itu beriman. Hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dalam banyak kitabnya. Seperti Ar-Risalah, Al-Um dan lain-lain. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah bolehnya atau disyariatkannya, ya, pertanyaan di mana Allah? Boleh kita nanya di mana Allah kepada anak kita, kepada murid kita, boleh. Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita tersebut. Ya. Kalau ada yang melarang, kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, maka tertolak dengan hadis ini. Ya. Dan hujjah dalam agama itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, bukan omongan orang. Tapi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah, ya, bahwasanya jawaban dari di mana Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah Allah itu di atas langit, bukan di mana-mana, bukan di hatiku. Ya. Bukan tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Dari jawaban-jawaban ahlul kalam, ahlul filsafat. Ya. Nah. Jadi masalah ini adalah masalah yang sangat jelas sekali. Kalau bukan karena filsafat dan hawa nafsu. Ya. Bahkan disebutkan oleh salah seorang ulama senior dalam madhab Syafi'i, fil Qur'ani alfu dalil tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya. Baik.
Demikian juga yang kedua, Allah Subhanahu Imam Syafi'i menetapkan sifat turun, bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Ini sesuai dengan hadis dalam Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Rabb kita turun. Ya udah. Ya. Siapa yang menetapkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kemudian dipelintir, dirubah. Oh, bukan Allah SWT yang turun. Yang turun adalah malaikatnya, misalkan. Ini keliru. Ya. Karena kalau artinya adalah malaikatnya, bagaimana dengan kelanjutan hadis? Fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Ya. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan penuhi. Siapa yang minta ampun kepadaku, saya akan ampuni. Semua ini menunjukkan ya bahwasanya yang dimaksud turun di situ adalah betul-betul Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan hadis ini beliau menetapkan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari ya sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa Imam Syafi'i rahimahullah seorang tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat menjunjung tinggi tauhid dan akidah salafus saleh, baik dalam tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Kita berpindah kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab Al-Quran. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya akidah yang benar tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Nah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Ya, di situ tegas Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya dia berbicara. Ya. Nah, salah satu kalamullah, ya, salah satu pembicaraan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, ini hanya satu bagian. Karena kalam Allah Subhanahu wa taala banyak, bukan hanya Quran saja. Taurat, Injil, Zabur. Demikian juga yang lainnya juga adalah kalamullah. Tapi di antaranya adalah Al-Quran. Oleh karenanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Banyak dalil-dalil yang menegaskan hal ini, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan telah menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, termasuk Al-Imam Syafi'i. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, membantah paham Mu'tazilah dan Jahmiyah, ahlul kalam, ahlu filsafat yang sangat berbahaya sekali, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya.
perkataan bahwasanya Al-Quran ini makhluk, ini sangat berbahaya ma'asyiral muslimin. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Karena kalau Al-Quran itu dianggap makhluk, ya, konsekuensinya berat. Satu, konsekuensinya adalah meniadakan sifat kalam bagi Allah SWT. Padahal itu adalah mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kemudian kita mendustakannya. Adakah dosa yang lebih besar daripada mendustakan Al-Quran? Ya. Yang kedua, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengatakan Allah tidak berbicara. Dan sesuatu yang tidak berbicara tidak layak sebagai Tuhan. Ya. Karena bagaimana dia akan memerintahkan? Bagaimana dia akan melarang kalau dia sendiri tidak bisa, ya, berbicara? Dan ini juga pelecehan kepada Nabi, ya, karena dia menyampaikan wahyu dan firman Allah SWT. Kalau itu makhluk, kalau Allah SWT tidak berbicara, ya, apa yang disampaikan oleh para nabi, ya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya, mereka tidak menghormati Allah, tidak menghormati Al-Quran. Ya, sering kita dengar kadang ada orang yang mengatakan Al-Quran perlu direvisi. Ya, ada yang juga berani Al-Quran, ya, nginjak-nginjak Al-Quran dan sebagainya. Itu kenapa? Ya, karena dia tidak ada penghormatan kepada Al-Quran. Ya, penghormatan kepada Al-Quran. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sabar, tegar, ya, mempertahankan akidah ini. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, disiksa, tapi beliau tetap tegar. Bahkan salah satu murid Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu Al-Buwaiti, beliau pun demikian, disiksa, dipenjara, ya, diborgol tangannya, ya, lehernya dengan besi, tapi beliau bersabar. Ya, beliau mengatakan, biarlah saya tetap seperti ini agar sejarah mencatat adanya orang-orang yang tegar mempertahankan Al-Quran kalamu wa ghairu makhluk. Dan beliau pun termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan akidah itu. Ya, maka jangan anggap masalah ini masalah yang sepele. Bagian orang meremehkan, untuk apa kita membesar-besarkan masalah? Ya, ini masalah yang sangat penting. Ya, bagaimana kita meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bab yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ya, yang terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah bab iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir adalah kita mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih mengenai apa yang terjadi, ya, setelah kematian, mulai dari siksa kubur, ya, dan nikmat kubur, ya, kemudian kebangkitan manusia dari kubur, tentang hisab, tentang surga neraka. Ya, ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir termasuk bagian dari rukun iman yang sangat penting. Ya, makanya sering disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah iman kepada hari akhir ini. Karena iman kepada hari akhir ini menumbuhkan kepada kita semangat untuk ibadah dan memutus, ya, tulal amal, panjang angan-angan, ya, ketamaan kita kepada dunia dan lain sebagainya. Taib. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa inna adzabal qabri haq, dan siksa kubur itu benar adanya.
wa musa'alata ahlil kuburi haq, dan pertanyaan ahlul kubur, ya, yaitu pertanyaan malaikat kepada mayit, itu adalah hak, benar adanya. Wal ba'sa wal hisaba wal jannata wan nar. Demikian juga tentang hari kebangkitan, tentang hisab, tentang surga, tentang neraka dan selainnya. Mimma ja'at bihi sunan, dari hal-hal yang telah dikabarkan dalam sunnah. Wa dhaharat ala alsinatil ulama, dan nampak dalam lisan para ulama. Wa atba'ihim min biladil muslimin, dan para pengikut-pengikut mereka dari berbagai negara. Hakun, ya, itu adalah benar adanya. Jadi ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di sini menjelaskan tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adab tentang hari akhir. Di antaranya adalah tentang siksa kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Ini benar adanya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, bahkan ini menjadi kesepakatan para ulama bahwa siksa kubur itu ada. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka itu dinampakkan kepada mereka pagi dan petang. Dan besok pada hari kiamat, apabila dibangkitkan hari kiamat, ya, ketika dibangkitkan hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke neraka. Jadi sebelum dimasukkan ke neraka, dinampakkan dulu neraka setiap pagi dan petang. Dan ini salah satu bentuk dari siksa kubur. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan landasan pokok bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk menetapkan adanya siksa kubur. Demikian juga kita setiap sholat diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masihid dajjal. Jadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan hal ini, maka kita pun tetapkan. Demikian juga hari kebangkitan kita tetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Quran. Ya, bahkan kafir, orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Jadi yang mempercayai tidak ada hari kebangkitan disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Katakanlah, wahai Muhammad, ya, demi Rabbku, disuruh bersumpah, sungguh kalian akan dibangkitkan. Jadi adanya hari kebangkitan itu adalah suatu hal yang pasti. Demikian juga adanya surga dan neraka, itu pasti. Kita harus percaya, surga itu ada, neraka itu ada. Ya, dan sekarang sudah tercipta, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi orang-orang yang bertakwa dan neraka bagi orang-orang yang durjana, bagi orang-orang kafir, ya, yang menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan, perintahkan. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu bagi kita semuanya. Taib, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah termasuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala jika kita menunda sholat karena urusan duniawi, seperti pekerjaan atau mungkin sekedar
menghabiskan waktu berbincang-bincang dengan teman. Nah, syirik itu bertingkat-tingkat. Ya, syirik itu bertingkat-tingkat. Ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan ini yang paling berbahaya, ya. Dan ini yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang menghapus amalan-amalan, ya, dan lain sebagainya. Adapun syirik yang kedua yaitu syirik kecil. Ya, syirik kecil. Di antara syirik kecil adalah salah satu bentuknya adalah kecintaan manusia yang berlebih-lebihan kepada dunia. Karena ketika dia cinta kepada dunia sehingga melalaikan dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, dari kesyirikan. Tapi tadi sekali lagi syirik itu bermacam-macam. Tentu saja menunda-nunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi salat karena kecintaannya kepada dunia, menunjukkan bahwasanya dia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan ini ada salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk. Tapi bukan berarti kemudian mengeluarkan pelakunya dari agama Islam selama dia sholat, ya, dan tidak sampai keluar dari waktunya, ya, keluar dari waktunya. Tetapi ada kekurangan dalam tauhidnya, ada kekurangan dalam akidahnya, ya, dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid orang itu bertingkat-tingkat. Walhasil bahwasanya salah satu bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, kecintaan kepada dunia sehingga melalaikan dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ma'asyiral muslimin, kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepadanya. Maka segala hal yang dapat memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu merupakan salah satu bentuk, ya, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menyamakan dunia, ya, mencintai dunia seperti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk bagian dari kesyirikan. Tapi sekali lagi bahwasanya kesyirikan itu bertingkat-tingkat dan dosa itu bertingkat-tingkat. Kalau seorang, ya, dia karena kecintaannya kepada dunia kemudian melalaikan dia dari sholat, ya, itu termasuk bagian dari dosa. Tentu itu beda dengan orang yang tetap melaksanakan sholat tapi tertunda, misalkan, ya, sama-sama dosa tapi bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Demikian yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi